எடுத்துட்டு போக தான்டா போறேன். Pagi itu di depan sebuah rumah sakit di daerah Hyderabad. Terjadi kemacetan lumayan panjang yang disebabkan oleh konvoi kendaraan Menteri Kesehatan yang berhenti seenaknya di tengah jalan. Petugas Polantas sudah mengingatkan si Menkes, tapi dia tetap bersikeras hanya berhenti sebentar untuk meresmikan rumah sakit tersebut. Hal itu pun sangat membuat warga kesal. Tak lama kemudian, petugas yang lain tiba di lokasi, namanya Fikran, yang diperankan oleh Gopi Chan. Fikran langsung memerintahkan untuk menderek mobil tersebut. Peraturan tetaplah peraturan. Dia nggak peduli siapapun pemiliknya. Dan Fikran juga memberikan surat tilang ke asisten Menkes. Menkes yang baru tahu mobilnya diangkut petugas langsung emosi. Dengan iring-iringan bajai, mereka langsung OTW ke kantor Polantas. Dia juga berencana untuk memindah tugaskan petugas yang berani mengangkut mobilnya tersebut hari itu juga. Rupanya, yang menderek mobil-mobil itu para pencuri. Petugas di sana mengatakan 2 hari yang lewat, mobil derek mereka juga hilang. Yang lebih apes lagi, ternyata si Menkes menyembunyikan semua black money-nya di mobil itu, untuk menghindari petugas pajak yang sebelumnya sidak ke rumah dia. Dan akhirnya Menkes memutuskan untuk tidak melaporkan masalah itu karena dia takut ketahuan melakukan penggelapan. Meskipun memiliki banyak uang, ternyata Fikran dan temannya Sati memilih tinggal di tempat pemukiman padat Rusunawa. Nah, yang bawa-bawa handuk ini yang punya kontrakan. Kita sebut saja Kumar. Saat Sati membayar uang sewa, Kumar sedikit kepo tentang profesi mereka karena belum pernah sekalipun mereka telat bayar kontrakan. Kata Fikran, pekerjaan mereka memindahkan barang yang ada di luar ke dalam, dan yang di dalam keluar. Oh, ekspor-impor, ungkap Kumar. Oh, import and export business pola iருக்கு. Selanjutnya mereka langsung pergi ke kuil. Nah, di sekitar kuil itu terdapat sebuah kolam keramat, yang katanya jika kita melemparkan koin ke kolam tersebut, keberuntungan akan datang menghampiri kita. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita dari dalam air. Namanya Aksara. Kecantikan Aksara membuat Fikran langsung terpukau. Tanpa sadar, Fikran langsung ketarik otomatis. Tapi sayang, ternyata Aksara sudah mau menikah. Ketika Fikran hendak pergi, terjadi sedikit insiden ketika saudari si calon mempelai pria bertindak arogan kepada anak yatim piatu yang diadopsi oleh orang tuanya. Fikran langsung menghampirinya dan memarahi wanita tersebut. Akhirnya calon mertua Aksara bisa meyakinkan Fikran kalau mereka akan merawat anak itu dengan benar. Habis itu Fikran langsung pergi. Singkat cerita, Fikran mendapatkan target baru, namanya Amit. Orang ini diketahui sebagai pemilik puluhan rumah sakit, mafia obat, dan memiliki perusahaan kimia. Tapi Amit ini cuma bawahan. Bos besarnya bernama Nayak Bai. Fikran langsung melancarkan aksinya. Dia memanipulasi suara Nayak, lalu menyuruh Amit mengirimkan semua uang yang ada di gudang medis ke gudang miras sekarang juga. Kemudian Amit memutuskan untuk menyeludupkan uang tersebut bersama dengan paket obat-obatan agar tidak terlalu mencolok. Sementara itu di sisi lain, Fikran sedang mengukur lintasan kereta. Dia sudah tahu kalau Amit akan mengirimkan uang itu dengan kereta barang, karena Fikran menyadap telepon Amit. Rencananya dia akan menghentikan kereta tersebut sebelum sampai di stasiun penjemputan. Singkat waktu, anak buah Nayak sudah tiba di stasiun. Fikran dan Sati juga sudah ready. Sati bertugas untuk menghentikan kereta. Dia memarkirkan sebuah traktor di tengah lintasan dengan alasan mogok. Dan dia berhasil menghentikan kereta tersebut. Ketika masinis sedang mencoba untuk memperbaiki traktor itu, di gerbong paling belakang, Fikran sibuk baku hantam.
சரி நான் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்றேன். Berhubung traktor itu tak bisa juga dinyalakan, mereka memutuskan untuk mendorongnya. Tapi hasilnya sama saja. Tiba-tiba melintas sebuah truk yang sopirnya sedang buru-buru. Dengan mudah dia langsung mendorong traktor itu. Alhasil rencana Fikran menjadi berantakan. Keretanya sekarang sudah bisa lewat lagi. Sementara itu di belakang, Fikran masih sibuk baku hantam. Dia belum tahu kondisi di depan karena alat komunikasinya terlepas. Dan akhirnya kereta itu sampai di stasiun. Tapi uangnya tidak ada di sana, karena gerbongnya sudah diputus oleh Fikran. Dan Fikran sukses menggondol uang itu. Adegan pindah ke London. Orang ini bernama Anand Surana, pebisnis kakap asal India. Nama Anand Surana sangat terkenal di dunia bisnis. Tamu-tamu yang datang mengunjunginya pun banyak berasal dari kalangan pejabat dari berbagai negara. Di waktu yang sama, Mendagri negara bagian Andhra Pradesh juga sedang menunggu beliau, namanya Jayendra. Jauh-jauh Jayendra terbang ke sana dan menunggunya sampai berjam-jam, rupanya untuk mengajak Anand Surana mendirikan perusahaan mobilnya di Andhra Pradesh agar masyarakat di sana bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Kembali ke India, Aksara yang sedang berada di jalan melihat anak tempo hari sedang menunggu bis. Rupanya dia sudah dibuang oleh orang tua asuhnya. Dan dia bisa sekolah lagi berkat bantuan Fikran. Aksara pun terharu mendengar cerita anak itu, apalagi dia seorang guru. Rupanya Aksara nggak jadi nikah gara-gara insiden di kuil waktu itu. Dan sekarang dia bertekad untuk mencari Fikran. Adegan pindah ke TKP perampokan. Petugas Biro Investigasi Pusat atau CBI Vinay Patil sedang melakukan penyelidikan. Patil mempunyai gangguan pendengaran yang dia dapatkan saat menjalani tugas. Tapi insting dan pengalamannya dalam melakukan investigasi masih sangat tajam. Dia langsung bisa membayangkan bagaimana cara Fikran melakukan perampokan tersebut. Adegan pindah ke arena pacuan kuda. Fikran dan Sati juga sudah ada di sana. Tak lama kemudian datang seorang wanita cantik. Kita sebut saja Sitara. Sitara akan menjadi target Fikran selanjutnya. Dia juga anak buah Nayak Bai. Sitara sangat senang mendengar laporan kalau kuda mereka nomor 9 kali ini menjadi favorit. Orang-orang banyak memasang taruhan untuk nomor 9. Sesaat sebelum pertandingannya dimulai, tiba-tiba jokinya menghilang. Sitara pun langsung menyuruh untuk mencari joki pengganti. Tapi nggak sempat, karena waktunya sudah mepet. Lalu Sitara menyuruh untuk menarik diri dari pertandingan. Kata asistennya jika menarik diri, mereka diwajibkan untuk mengganti sebesar 2 kali lipat uang orang-orang yang sudah memasang taruhan. Akhirnya Sitara pun cuma bisa pasrah. Dan tiba-tiba muncul secercah harapan. Kuda nomor 9 itu ditunggangi oleh Fikran. Dia langsung melesat ke depan. Dan dia juga berhasil finish di posisi pertama. Menang banyak dong Fikran. Percakapan mereka pun berlanjut sampai ke kediaman Sitara. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu Fikran pun tiba. Ya, itu dia uang hasil pertandingan hari ini. Tapi target Fikran bukan cuma itu. Sambil duduk santai, Fikran dapat melihat pin brankas di kamar Sitara. Tanpa harus menggunakan alat-alat canggih. Dia hanya memanfaatkan cermin yang bertaburan di ruangan tersebut. Adegan pindah ke parking area di mana Amit dan Sitara sekarang dalam masalah besar. Tak lama kemudian Nayak Bai pun tiba. Rupanya si Nayak Bai ini mendagri Jayendra. Jayendra marah besar cuma beberapa hari dia keluar negeri, uangnya bisa hilang sebanyak itu.
Dia juga mengatakan nggak pernah sama sekali dia menyuruh Amir mengirimkan uang ke gudang miras. Akhirnya mereka berdua pun dieksekusi. Ya, paname pon. Jayendra jadi penasaran dari mana si pelaku tahu kalau dia Nayak Bai, karena nama tersebut sangat dia rahasiakan dari publik. Di sisi lain, Fikran pergi menukar mobilnya yang berisikan uang dengan mobil bapak-bapak yang sedang ngopi di warung. Keesokan harinya, Aksara yang sedang berada di kolam keramat mengungkapkan keinginannya untuk bisa lebih dekat lagi dengan pria impiannya. Dan mendadak muncul Fikran dari dalam kolam. Dia pun langsung kabur. Aksara mengatakan kalau dia mencintai Fikran. Apakah salah jika seseorang mencintainya? Bukan itu masalahnya, Anda kan bini orang, ungkap Fikran. Setelah bertanya ke pendeta, Fikran baru tahu kalau Aksara masih single. Tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung menerima Aksara. Ya, Pak. Adegan pindah ke kediaman Jayendra. Asistennya melapor kalau uang mereka yang di gudang miras juga dirampok. Tak lama kemudian, si BI Patil tiba di sana. Patil memperlihatkan hasil investigasinya. Nah, map kuning ini, kata Patil, isinya tentang histori perampokannya. Sewaktu melihat foto Menkes, Jayendra langsung emosi. Dia langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendengarkan Patil. Saat Patil menyodorkan map biru, Jayendra bilang gak usah. Padahal di map biru itu tentang pelakunya. Jayendra yang beranggapan kalau Menkes terlibat langsung mengancam Menkes. Menkes mengaku gak ada hubungannya dengan perampokan tersebut, lagian mana mungkin dia berani seperti itu sementara mereka sering melakukan penipuan berdua. Singkat cerita, Menkes memberikan info ke Jayendra dan dia mengirimkan sebuah foto. Rupanya foto itu foto Fikran. Lalu foto itu langsung disebar oleh anak buah Jayendra. Di sisi lain, Fikran dihubungi oleh bapak-bapak tempo hari. Rupanya dia pengurus panti asuhan dan panti jompo. Namanya Tilak. Dia meminta bantuan Fikran untuk membantu seorang anak yang membutuhkan darah O negatif. Karena darah Fikran juga O negatif. Tapi sayang, perjalanannya terganggu karena si sopir taksi itu langsung membawa Fikran ke tempat anak buah Nayak. Berhubung Fikran gak mau dibawa secara baik-baik, akhirnya mereka langsung baku hantam. Bye. Oh. Huh? Yanda. Dan akhirnya preman-preman tersebut habis dihajar Fikran. Saat Fikran mau ditikam dari belakang, tiba-tiba muncul Jayendra. Saya menyuruh kalian membawanya hidup-hidup. Kenapa kau mau membunuhnya, ungkap Jayendra. Akhirnya Fikran pun tertangkap. Rupanya Fikran ditangkap karena Jayendra ingin minta tolong kepada Fikran untuk menangkap pencuri uangnya. Lah, kok bisa gitu? Nah, ini gara-gara si Menkes. Kemarin sewaktu Menkes di rumah sakit, asistennya mengatakan kalau orang itulah yang mencuri mobil mereka. Awalnya Menkes bodoh amat, karena mau dilapor ke polisi juga nggak mungkin. Nanti urusannya bisa jadi ribet lantaran di mobil tersebut ada black money. Lalu asistennya mempunyai ide. Berhubung orang ini sudah mencuri mobil mereka dengan sangat pintar, mungkin hanya pencuri hebat seperti Fikran lah yang bisa menangkap pencuri uang Mendagri. Akhirnya saran itu pun diikuti oleh Jayendra. Hoki banget kan Fikran? Dan masalah darah O negatifnya pun sekarang juga sudah diatasi oleh Menkes. Jayendra bahkan siap membayar Fikran berapapun jika dia bisa menangkap pencurinya. Tugas pertama Fikran mengawal uang Jayendra yang akan diberikan ke antek-anteknya yang akan mengikuti pemilu di negara bagian Bihar. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka mengantarkan uang tersebut. Uang itu akan diberikan ke kelompok Bihar di lokasi yang sudah ditentukan. Di waktu yang sama, Fikran juga tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia sudah membuat rencana. Fikran mengajak rombongan itu istirahat dulu untuk makan siang. Nah, waktu itulah yang dia manfaatkan untuk beraksi. Anggota Fikran yang sudah mengikuti di belakang langsung disuruh ke tempat lokasi. Plat nomor mobilnya juga sudah disesuaikan.
Untuk konfirmasinya, mereka menggunakan potongan uang kertas. Setengah uang kertas dari kelompok Bihar itu langsung ditukar oleh anggota Fikran. Sampai di sini rencana mereka berjalan dengan mulus. Uang yang mereka berikan itu uang palsu. Anggota Fikran langsung mengganti plat nomor mobilnya dengan plat nomor mobil kelompok Bihar dan menyamar jadi kelompok Bihar. Tak lama kemudian rombongan Fikran pun tiba di sana. Dengan cara yang sama, anggota Fikran berhasil menggondol uang tersebut. Very good. Tapi apes, di dalam uang itu rupanya Jayendra memasang pelacak. Karena uangnya mengarah ke jalan yang lain, Jayendra menelpon kelompok Bihar. Alhasil aksi anggota Fikran ketahuan. Jayendra langsung OTW ke lokasi. Di sisi lain, Fikran terpaksa mengikuti aksi mereka. Akhirnya, anggota Fikran pun tertangkap. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, anggota Fikran tetap tidak mau buka mulut. Fikran yang sudah tidak punya pilihan lagi akhirnya turun tangan. Dia mengakui kalau dialah yang selama ini menjarah uang Jayendra. Setelah mengacak-acak anak buah Jayendra, Fikran langsung cabut dengan uang jarahan tersebut. Jayendra yang mendengar keterangan dari anak buahnya langsung mengamuk. Dia menyalahkan Menkes. Di sisi lain, Menkes yang mendapati kabar itu langsung pura-pura sakit. Suwe, caranya mainstream banget. Kalau tersandung kasus, langsung tiba-tiba sakit. Tak tanggung-tanggung, Menkes langsung minta disuntikan virus agar dia benar-benar sakit. Corona. Tak mau dibilang pelanga-pelongo, Jayendra langsung gerak cepat. Anggotanya menyisir semua tempat yang ada kaitannya dengan Fikran. Dia juga ikut terjun ke lapangan. Jayendra pergi ke tempat yayasan yang dibantu oleh Fikran. Dan mereka juga menangkap Aksara. Nah, di sini baru terungkap. Pak Tilak pengurus yayasan langsung menceritakan semuanya. Rupanya Fikran ini anak kandung Anan Surana. Keluarga Surana masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Yayasan yang sekarang diurus oleh Bapak Tilak ini dulunya didirikan oleh almarhum Ibu Fikran. Dari harta warisan kakek Fikran. Ibu Fikran orangnya sangat dermawan, tak seperti si ayah rada pelit. Dulu waktu kecil Fikran sempat tinggal di India. Kemudian ayahnya mengajak pindah ke London untuk mengembangkan bisnis. Dan hasilnya sangat memuaskan. Beberapa bulan yang lewat, Pak Tilak pernah mengundang ayah Fikran untuk datang ke acara perayaan 25 tahun didirikannya yayasan tersebut. Tapi ayah Fikran langsung menolaknya mentah-mentah. Menurut dia, ujung-ujungnya pasti tentang sumbangan. Fikran yang menguping pembicaraan itu mengatakan kalau dia pasti akan datang ke acara tersebut. Singkat cerita, tibalah Fikran di India. Dia langsung disambut oleh staf perusahaan. Terjadi sedikit insiden yang membuat tangan Fikran terluka, hingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, sewaktu Fikran di rumah sakit itu, ada kejadian ledakan bom di beberapa titik, yang membuat rumah sakit tersebut langsung dipenuhi oleh para korban. Mendagri dan Menkes yang waktu itu datang ke rumah sakit mengumumkan akan menanggung semua biaya pengobatan dan akan memberikan uang 10 lak untuk korban tewas dan 5 lak untuk korban selamat. Fikran pun merasa terpanggil. Dia menitipkan cek sebesar 1 crores kepada Mendagri untuk membantu para korban. கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்லி மினிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துருங்க. அவர் எப்போ உதவி பண்ணாலும் சரி அது எல்லாருக்கும் தெரிய கொடுக்க சொன்னாரு. ஒரு கோடி. Singkat cerita, urusan Fikran di India sudah selesai dan dokter sudah menunggunya di bandara untuk melepaskan perban. Fikran pun bertanya, bagaimana keadaan para korban waktu itu? Kata dokter nggak tahu karena mereka semua sudah pulang. Lah kok bisa? Kan banyak korban yang parah. Setidaknya itu membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk masa pemulihan, ungkap Fikran. Kata dokter karena mereka tidak ada uang lagi untuk biaya pengobatan. Fikran pun heran.
Bukannya waktu itu menteri mengumumkan akan menanggung semua biaya pengobatan para korban. Lalu asisten Fikran mengatakan kalau hal seperti itu di sana sudah biasa. Mereka hanya membuat pengumuman saja di depan media dan kelanjutannya nggak jelas. Akhirnya Fikran membatalkan niatnya untuk kembali ke London. Dia penasaran dan langsung pergi ke rumah para korban atas nama Yayasan Durga Devi. Di sana Fikran mendengarkan semua keluh kesah yang diungkapkan para korban. Sungguh sangat tidak manusiawi yang dilakukan para oknum tersebut. Uang yang tadinya mereka janjikan sebesar 5 lak untuk korban selamat hanya diberikan 1,5 lak, sisanya disunat massal. Bahkan ada juga yang tidak dapat sama sekali. Lalu Fikran membulatkan tekadnya untuk membantu para korban, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Fikran menyuruh asistennya untuk mendata semua korban. Kemudian Fikran bercerita ke ayahnya, tapi ayahnya yang sombong itu nggak peduli sama sekali. Dia bahkan membandingkan para korban itu dengan jam tangan yang dipakai oleh Fikran. Fikran yang tidak suka dengan sikap ayahnya tersebut langsung mundurkan diri dari perusahaan. Dan semua peristiwa inilah yang memotivasi Fikran untuk merebut kembali hak-hak yang seharusnya diterima oleh para korban, terlepas dari benar ataupun salah cara yang dia gunakan. Dah kelar flashbacknya. Jayendra masih ngotot menanyakan tentang keberadaan uangnya. Kata Tilak, uang-uang itu telah didistribusikan Fikran dan anggotanya kepada semua para korban. Bahkan sampai ke korban yang berada di luar negara bagian Andhra Pradesh. Tiba-tiba rombongan media tiba di tempat itu. Media beranggapan kalau Jayendra datang ke sana untuk memberikan sumbangan. Tapi kata Jayendra, dia datang ke sana hanya untuk berkunjung dan menawarkan bantuan jika yayasan membutuhkannya. Kemudian dia langsung pergi. Keesokan harinya Fikran membuat heboh. Dia mengirimkan info kalau ada bom yang diletakkan di kantor pengadilan. Dalam sekejap lokasi itu pun langsung dipenuhi polisi dan media. Lalu Fikran merebut mic jurnalis yang sedang siaran langsung. Fikran mengaku kalau dialah yang memasang bom itu. Bomnya lebih bahaya daripada bom atom, yang saat ini sedang berada di mobil itu. Dan Fikran mengaku bahwa uang itu dia curi dari Mendagri Jayendra, Menteri Kesehatan, dan para pejabat lain yang telah menjarah uang rakyat. Fikran juga sudah menyiapkan bukti untuk melawan mereka di pengadilan. Siaran langsung itu pun langsung membuat heboh. Singkat cerita, Anand Surana datang ke India melihat anaknya. Di depan kantor polisi sudah dipenuhi oleh warga yang memberikan dukungan untuk Fikran. Hal itu pun membuat pikiran ayah Fikran menjadi terbuka. Dia salut dan bangga dengan Fikran. Lalu dia mengatakan akan membawa pengacara terbaik untuk membantu Fikran di pengadilan. Tapi langsung ditolak oleh Fikran. Dia bertekad untuk menghadapi mereka di pengadilan tanpa bantuan dari pengacara. Di sisi lain, Jayendra semakin kusut karena ketua menteri atau CM menyuruh Jayendra mengundurkan diri karena berdampak sangat buruk buat partai. Akhirnya hari pertama sidang pun tiba. Jayendra membawa pengacara top, bayarannya 20 lak per jam. Fikran mulai menceritakan semuanya tentang korupsi uang asuransi yang dijanjikan oleh Jayendra. Fikran juga membawa data para korban dan dia mengaku telah memberikan uang curian itu kepada para korban. Lalu dibantah oleh pengacara, nggak ada bukti kuat yang menyatakan kalau uang tersebut berasal dari kliennya. Kemudian Fikran pun menghadirkan 2 orang saksi. Rupanya Amit dan Sitara yang waktu itu diselamatkan oleh Fikran. Mereka berdua mengaku kalau uang itu memang milik Jayendra yang dicuri oleh Fikran. Tapi langsung dibantah oleh Jayendra sendiri.
Jayendra mengatakan Amit dan Sitara ini sengaja dia pecat karena korupsi. Jayendra menuduh Amit dan Sitara sengaja memberikan pernyataan palsu lantaran mereka sakit hati karena dipecat. Lalu Fikran memberikan bukti video rekaman saat Jayendra menginterogasi Amit dan Sitara. Ternyata pihak Jayendra juga mempunyai videonya, tapi suaranya sudah diubah. Audionya tentang percakapan Jayendra yang sedang memecat mereka berdua karena korupsi. Kata Fikran video itu palsu karena audionya sudah diubah. Lalu si pengacara mengatakan video Fikran lah yang palsu. Akhirnya menjadi kusut. Exactly, sir. நான் சொல்றது கூட அதேதான். Kemudian pengacara menyerang Fikran. Dia menuduh Yayasan Durga Devi yang didirikan Ibu Fikran hanya sebagai kedok keluarga Surana untuk mendapatkan uang. Uang sumbangan itu dialirkan ke luar negeri untuk pengembangan bisnis Surana. Pengacara menuduh Fikran sengaja merekayasa kasus ini untuk kliennya karena perusahaan Surana sebelumnya mencoba menyuap kliennya untuk mendapatkan lahan kek, kawasan ekonomi khusus, seluas 10.000 hektar untuk mendirikan perusahaan, tapi ditolak oleh kliennya. Nah, karena itu Fikran membuat tuduhan palsu untuk kliennya, ungkap pengacara. Gila kan? Iblis bisa langsung disulap jadi malaikat. Pantesan bayarannya per jam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengecek kedua video tersebut ke laboratorium forensik dan memerintahkan CBI untuk menyelidiki Yayasan Durga Devi dan ditunda untuk sidang berikutnya. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Petugas CBI Patil yang menyelidiki kasus tersebut membawa bukti dan juga bersaksi di pengadilan. Pernyataan Patil langsung membuat kubu Jayendra gemetaran. Tuduhan yang dilontarkan pihak Jayendra semuanya bohong dan semua yang dikatakan Fikran benar, ungkap Patil. Patil mengaku Jayendra alias Nayak meminta dia untuk menyelidiki kasus pencurian yang dilakukan oleh Fikran. Berhubung Patil mempunyai gangguan pendengaran, selama melakukan penyelidikan dia merekam semuanya, bahkan sampai ke panggilan telepon. Dia juga sudah menduga kalau pengacara akan mengatakan kalau rekaman tersebut palsu. Karena itu, dia juga sudah melengkapi dokumen tersebut dengan laporan forensik bahwa rekaman itu asli. Dah nggak ada lagi tempat berkilah. Lalu kubu Jayendra meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Fikran karena dia telah mengaku mencuri. Fikran langsung membantahnya. Kejahatan yang dia lakukan itu bukan untuk dihukum. Dia sengaja mencuri uang itu untuk membuktikan kalau korupsi sedang terjadi. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Pelapor, seharusnya dia dilindungi, bukan dituntut. Hakim yang bangga melihat Fikran berhasil mengangkat skandal ini ke publik bertanya ke Fikran. Selain Biro Anti Korupsi dan lain sebagainya, apalagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan korupsi? Menurut Fikran, sistem yang dipakai sekarang sangat jadul. Kenapa kita tidak memanfaatkan teknologi sekarang? Kan bisa menggunakan sistem online untuk menyalurkan bantuan ke warga yang langsung ditransfer ke rekening mereka, tanpa harus banyak tangan yang membuat para oknum-oknum ini leluasa untuk menggelapkannya. Akhirnya, hakim menyatakan Jayendra alias Nayak, menteri lain, dan para pejabat yang terlibat dalam penipuan ini sebagai terpidana, dan memerintahkan petugas terkait untuk memecat mereka dari jabatannya. Seperti yang dikatakan Fikran, hakim merekomendasikan kepada pemerintah untuk menggunakan metode transfer langsung ke penerima bantuan. Dan sidang pun selesai. Beberapa bulan kemudian, metode yang disarankan Fikran sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan ayah Fikran sekarang telah berubah. Dia ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh yayasan. Lalu film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.